Pemirsa, Bakamla Republik Indonesia melalui unsur KN Tanjung Datu 301 berhasil mengamankan sebuah kapal kayu yang diduga melakukan penyelundupan pasir timah tanpa dokumen resmi di perairan Selat Karimata bagian utara Kepulauan Lingga, Kepulauan Riau. Ya, kapal ini diawaki 5 ABK dan tidak dilengkapi dokumen pelayaran maupun dokumen muatan yang sah. Di mana selain itu kapal memuat 600 kantong pasir timah. Masing-masing beratnya 50 kg sehingga total muatan diperkirakan mencapai 30 ton. Pasir timah diduga berasal dari wilayah Dabo dan hendak diselundupkan ke Malaysia. Wah, kapal tersebut diduga melanggar sejumlah aturan undang-undang, pemirsa. Dan selain melanggar administratif, kapal juga mengalami kerusakan mesin. Dan guna mencegah resiko lebih lanjut, KN Tanjung Datu 301 melakukan proses towing terhadap KM Doa Restu Ibu Jaya menuju Batam untuk diselidiki dan ditangani hukum lebih lanjut. Kapal dijadwalkan tiba di Batam pada Sabtu siang, pemirsa. Warga dan umat Katolik mendatangi Basilika Santo Petrus untuk melihat langsung jasad Paus Fransiskus di tempat persemayamannya. Publik dipersilakan memberikan penghormatan terakhir hingga Jumat malam. Ya, inilah suasananya, pemirsa. Puluhan ribu umat memadati Basilika Santo Petrus untuk berdoa dan memberikan penghormatan terakhir pada mendiang Paus Fransiskus. Seperti yang kita saksikan ini ya, peziarah sangat banyak sekali, bahkan rela antri berjam-jam untuk dapat masuk ke Basilika Santo Petrus. Mereka hanya ingin mengucapkan selamat jalan bagi Bapak Suci, pemimpin Katolik dunia yang wafat Senin awal pekan ini. Sebagian peziarah lain mengambil foto jasad Paus Fransiskus yang terbaring di dalam peti sederhana untuk kenang-kenangan terakhir ya. Meski Basilika penuh peziarah, seperti yang kita saksikan ini, suasana tetap hikmat dan tenang. Ya, pemirsa, jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus Vatikan sebelum dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma pada hari Sabtu pagi besok. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundi Bakri akhirnya muncul dengan membawa dokumen rahasia titipan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen yang sebelumnya disimpan di Rusia itu diserahkan kepada Wakil Sekjen PDI Perjuangan Aryo Adidarmo. Ini saya terangkan, notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah ini notaris Rusia ya, Mas? Rusia dong, saya Rusia. Nanti di translate aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Nah, itu bukan dari Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya merasa pendidikan, saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa itu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu saya dijadikan video. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Flash disk. Tidak ada saya copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi. Pak Adi, saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, Ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pegang dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, ya kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kalau saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya? St. Petersburg State University. Ini langsung di bawah Kremlin. Ini capnya, ini penantangannya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara Rusia daripada di sini lihat. Begitu Mas Adi. Jadi tolong sampaikan kepada Sekjen, saya terima kasih dipercaya, tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada, kan kita waktu diserahkan, saya ada di sini. Jadi di ruang ini. Wah, sehat sukses. Terima kasih. Udah semua kan? Aman udah. Oke.
Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional sementara Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020-2024. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Safrianto Zuriat Putra mengatakan penggeledahan dilakukan di wilayah Tangerang Selatan, Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita untuk penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Bukti-bukti yang disita, pemirsa, masih dianalisa penyidik dan hingga saat ini pemeriksaan saksi terkait kasus ini mencapai 70 orang saksi. Namun penyidik masih akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi lain lagi. Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakpus melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi tambahan dan analisa barang bukti sitaan telah selesai nanti. Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat benar telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyidikan PDNS di lokasi BDX Center, kemudian di kantor pusat PTAL, di gudang PTAL, di warehouse PTAL. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada